Saya Devi Alivia dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29022-536 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjawab satu persatu soal dari etika bisnis matkul dari dosen Pak Darmainis SEMM. Pertama di sini saya akan menjawab soal yaitu kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Apa akibat yang ditimbulkan bila etika bisnis diabaikan? Berikan contoh realita yang terjadi di dunia bisnis. Jawaban saya adalah akibatnya salah satunya yaitu berkurangnya minat para konsumen. Dalam bisnis memang perusahaan harus berusaha keras untuk mengajak para konsumen tersebut agar percaya oleh produk atau yang mereka buat dan akhirnya mau bergabung dan berminat. Contohnya itu, ada seseorang yang meminjam uang kepada sebuah bank atau divisi semacamnya, lalu dia ada keperluan yang mendadak, jadi dia telat untuk membayar jatuh temponya. Jika sudah memberitahu bank atau divisi tersebut bahwa dia akan telat membayar angsurannya, akan tetapi bank atau divisi tersebut tidak menanggapinya. Tiba-tiba ada beberapa orang yang datang ke rumahnya untuk menagih angsuran yang terlambat itu. Pihak tersebut menagih dengan cara yang tidak senonoh atau tidak sopan. Di dalam kasus ini, seperti ini, pihak bank atau divisi tersebut melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut adalah prinsip empati pada seseorang. Lalu di sini soal yang kedua ada hubungan yang sinergis antara etika bisnis dan laba perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan yang berhasil membohongi konsumennya dan berhasil meraup keuntungan yang tinggi? Apa penjelasan Anda dalam memandang fenomena ini? Jawaban saya adalah etika bisnis adalah suatu nilai atau perilaku seseorang terhadap perusahaan dan atasan untuk menciptakan hubungan kerja yang baik sesama atasan atau bahkan sesama rekan kerja. Jika salah satu subsistemnya dalam market system melakukan perilaku yang tidak etis, maka hal ini akan mempengaruhi keseimbangan sistem yang menghambat pertumbuhan sistem secara makro. Pengaruh dari perilaku atau etika yang dilarang oleh pembisnis yang pertama ada pencurian dan penggelapan data. Bisnis mikro dalam lingkungan ini terdapat beberapa rantai seperti supplier, perusahaan tersebut, konsumen, karyawan saling berhubungan. Yang kedua ada suap. Ini juga akan mengakibatkan berkurangnya suatu kebebasan atau memilih dengan cara mempengaruhi pengambilan sebuah keputusan. Dari saya sendiri setuju bila setiap perusahaan membutuhkan individu yang mempunyai prinsip dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pertama, yang terpenting adalah untuk bertahan agar bisnis tersebut mendapat keuntungan. Yang kedua yaitu sebuah bisnis harus dapat menciptakan keseimbangan antara ambisi untuk laba dan kebutuhan. Etika bisnis tidak akan dilanggar jika adanya aturan dan sanksi. Maka dari itu, sebetulnya perlu juga adanya aturan dan sanksi di sebuah perusahaan dan pembisnis agar yang melanggar bisa diberikan sanksi untuk memberikan pelajaran. Masalah etika bisnis adalah suap atau bribery. Bagaimanakah praktek ini dijalankan dan bagaimana pula cara penanggulangannya? Jawaban saya adalah suap adalah tindakan berupa menawarkan, memberikan, dan menerima atau meminta suatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seseorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksud juga untuk memanipulasi seseorang dengan memberi pengaruh. Pembelian itu dapat dilakukan baik dengan membayar sejumlah uang, barang atau jasa maupun pembayaran kembali setelah transaksi terlaksana. Termasuk juga pembelian janji-janji untuk memberikan sesuatu. Sedangkan etika bisnis adalah etika yang berlaku di dunia bisnis. Etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis.
Hubungan antara suap dan etika bisnis tersebut adalah apabila dalam seorang pembisnis, pelanggan, kreditur, pemegang usaha, ataupun masyarakat melakukan suap-suap dengan tidak berkata jujur, maka dia dikatakan tidak etis, sebab bisa merugikan orang-orang dalam dunia bisnis. Karena etika bisnis menyangkut moral, kontrak, sosial, hak-hak, dan kewajiban. Praktek ini dijalankan. Bagaimana pula cara penanggulangan suap tersebut? Yang pertama, dengan cara yaitu satu jujur, yang kedua bersikap dewasa, yang ketiga menggunakan pakaian rapi dan sopan, yang keempat selalu menyebutkan nama di awal saat berbicara dengan orang baru, yang kelima menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan yang keenam bersikap sopan. Lalu cara penanggulangannya itu seperti apa? Yang pertama, mempengaruhi regulasi anti korupsi dan suap secara berkala. Yang kedua, ada pelatihan anti korupsi, menaikkan kesadaran. Yang ketiga, ada identifikasi dini agar risiko pemicu korupsi dan suap. Dan yang keempat, menyusun alur laporan yang jelas dan tidak berbelit-belit. Ini ada soal keempat, yaitu bahaya rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Tetapi, mengapa produk rokok tersebut tetap laku keras dan meraih menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak melalui cukai rokok? Jelaskan. Jawaban saya di sini, karena perusahaan rokok tersebut adalah penyumbang besar penerimaan di negara kita. Walaupun memang sudah banyak tercantum rokok itu berbahaya, akan tetapi nyatanya jumlah perokok di Indonesia cukup banyak. Oleh karena itu, sebagian orang memanfaatkannya untuk membuka usaha rokok. Membuka usaha rokok, kalian harus mengetahui pajak rokoknya. Karena pajak rokok merupakan salah satu penyumbang besar penerimaan negara. Faktor yang mempengaruhi harga rokok, yang pertama, cukai tembakau. Kebijakan yang berlaku di banyak negara menyatakan bahwa produk pertanian berupa tembakau dikenai cukai yang dipungut oleh negara. Yang kedua, pajak rokok. Rokok adalah benda konsumsi yang dikenai pajak selain minimum beralkohol serta makanan dan minuman impor. Yang ketiga, ada ketetapan produsen. Harga yang ditetapkan oleh produsen rokok diputuskan dengan pertimbangan sejumlah hal, salah satunya yaitu ongkos produksi rokok itu sendiri. Pajak dan cukai rokok dipungut oleh negara sebagai bagian dari kontribusi terhadap pendapatan negara. Penerimaan dari pajak dan cukai rokok ini cukup besar nilainya. Pada tahun 2015, rokok menjadi penyumbang pendapatan terbesar dari cukai sebesar 139,5 triliun. Penerimaan ini menjadikan hampir 96% penerimaan cukai negara didominasikan oleh masukan dari sektor produksi tembakau. Dan di sini ada soal kelima, yaitu apa strategi yang dilakukan Jerman, Prancis, dan Indonesia untuk memerangi korupsi? Mengapa Indonesia masih terkendala sementara di dua negara lain tersebut relatif sukses? Jelaskan. Jawaban saya yaitu Bundeskriminal AMT atau BKA Jerman melaporkan bagaimana susahnya mengatasi penyakit ini. Korupsi merupakan racun dalam masyarakat. Korupsi di perusahaan menghancurkan lapangan kerja dan merusak ekologi. Korupsi merupakan kanker dalam ekonomi. Kepercayaan tidak dapat dibeli. Tindak pidana adalah kelanjutan dari dakwaan. Dakwaan memberikan akibat kepada pegawai atau perorangan yang hanya dapat diselesaikan melalui orang yang berkualifikasi atau Bundesrepublika Deutschland tidak dapat menentukannya. Sementara di Indonesia sendiri hukuman bisa dibeli dengan uang. Indonesia belum bisa setegas negara Jerman atau Perancis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.